Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu melanjutkan materi yang kemarin yaitu tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, siswa mampu membuat model patung. Baik, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, kita bisa memulai pelajaran pagi hari ini. Nah, di situ ada gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila? Lalu, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Baik, kita bahas. Urutan Pancasila dan bagian pada Pancasila. Pada Garuda Pancasila, pada sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang emas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin ya dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, selain kalian sudah urut, sudah ingat, kalian juga perlu tahu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, penjelasannya 45 helai bulu di leher, kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 bulu pada ekor. Baik, setelah memahami kalian sudah ingat semuanya, kita bisa selanjutnya kalian coba amati gambar-gambar di bawah ini. Mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 8. Ada orang yang berdampingan ya. Kemudian ada biksu yang memberikan bantuan. Kemudian ada tempat ibadah tiap agama. Kemudian ada anak yang sakit sedang dijenguk temannya, ada anak yang sedang belajar bersama, ada yang membantu temannya yang sedang terjatuh terkena kulit pisang, ada yang mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat bermain. Dari gambar-gambar di atas, coba kalian tuliskan sikap dan perilaku yang sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ke-1 dan ke-2 mana saja. Kalian tulis pada bagian tabel tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuai nomor berapa saja atau yang mana. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana kira-kira pada gambar tersebut yang sesuai. Kalau sudah, kalian bisa tulis nanti di buku tulis kalian. Selanjutnya, masih berkaitan dengan coba latihan lagi. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila.
Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Lalu, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Tuliskan jawabannya. Kemudian, berikan 3 contoh perilaku lain yang dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kedua Pancasila. Lalu, pilihlah 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Bagaimana kamu menerapkannya? Nah, itu. Kalian coba kerjakan, kalian tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya berkaitan dengan patung. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Coba kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Tapi sebelumnya kalian amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Ya, itu ada 3 gambar contoh patung, kalian perhatikan. Nah, coba kalian latihan kerjakan. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat patung tersebut? Coba jelaskan. Yang kedua, apa saja kira-kira keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Yang ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Kalian bisa kerjakan, kalian tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya, proses pembuatan patung. Nah, kalian tadi telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan mengamati patung dari tanah liat dan yang berikutnya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Selanjutnya, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kalian dapat menggunakan tanah liat yang dapat kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian. Jika di sekitar kalian tidak terdapat tanah liat, kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Atau jika kalian bisa membuat plastisin sendiri, nanti ini ada beberapa caranya, yaitu caranya membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Lalu untuk cara pembuatannya, yang pertama campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air yang hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan bercampur hingga sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Oke, sudah jelas semua kan tentang materi subtema 1 pembelajaran 2. Mudah-mudahan kalian paham semuanya dan bisa mengerjakan. Baik, untuk pembelajaran kali ini sekian. Bila kurang jelas bisa ditanyakan. Dan untuk anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.